Malam itu, rumah mewah Rina dan Bayu berkilauan diterpa cahaya lampu kristal yang mahal. Ruang makan mereka dipenuhi tawa lepas, aroma kopi berpadu dengan wangi kue tiramisu di atas meja. Mereka merayakan keberhasilan besar. Proyek startup yang mereka rintis berdua baru saja mendapatkan suntikan dana investasi yang fantastis. Bayu menatap Rina, istrinya yang anggun dalam balutan gaun sutra. Ia menggenggam erat tangan Rina. "Kau lihat, sayang, 6 bulan kerja keras kita terbayar. Semua ini milik kita," bisiknya penuh rasa memiliki. "Tentu saja milik kita," jawab Rina, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. "Aku senang kita punya kebebasan penuh untuk memutuskan semuanya, Bayu. Mandiri." Tawa mereka pecah, namun kebahagiaan itu seketika terhenti saat bel pintu berbunyi nyaring. Kening Rina berkerut. "Siapa malam-malam begini?" Bayu tersenyum kaku. "Pasti Mama. Aku sempat bilang kita merayakan sesuatu." Pintu terbuka, dan masuklah Ibu Dewi, dengan aura yang selalu anggun namun mendominasi. Ia mengenakan batik sutra dan perhiasan emas putih mencolok, membawa sebuah bingkisan yang ia letakkan di meja dengan sedikit hentakan, memecah suasana romantis. "Astaga, Bayu. Mama kira kalian sudah tidur," ujarnya, nadanya manis tetapi mengandung nada interogasi yang tajam. "Ini, Mama bawakan bolu pandan buatan Mama. Lebih sehat daripada kue-kue bule yang cuma bikin gula darah naik ini. Jangan marah ya, Nak Rina, Mama cuma khawatir." Rina memaksakan senyum. "Terima kasih banyak, Bu. Tapi saya jamin." Ibu Dewi tidak memberinya kesempatan menyelesaikan kalimat. Matanya mulai menyapu ruangan, mencari celah. "Rumah ini besar sekali, ya. Tapi kenapa karpet di ruang tamu warnanya abu-abu gelap begini? Tidak mencerahkan rezeki, Nak. Mama sudah bilang, seharusnya pilih warna emas atau merah marun, lebih berwibawa." Bayu buru-buru menyela, mencoba menyelamatkan suasana. Kami baru saja merayakan closing deal besar. Proyek yang Mama sering tanya itu." Wajah Ibu Dewi langsung berubah cerah, tetapi bukan karena bangga, melainkan karena perhitungan. "Oh, deal besar? Syukurlah. Berapa nominalnya? Sudah aman semua di bank?" Mama sarankan, jangan taruh uang di satu tempat. Mama punya kenalan manajer bank yang sangat bisa dipercaya. Dia bisa bantu kalian memutar uang agar berlipat ganda. Tahu sendiri, Bayu, dunia sekarang banyak penipu. Ini adalah nasihat terselubung pertamanya, upaya jelas untuk mendapatkan akses pada aset mereka. Rina merasakan peringatan bahaya di benaknya. "Terima kasih atas sarannya, Bu," jawab Rina lembut tapi tegas. "Tapi kami sudah punya tim konsultan keuangan yang menangani itu. Dana sudah kami alokasikan dengan hati-hati." Ibu Dewi memandang Rina dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Konsultan? Mahal-mahal, Nak Rina. Lagi pula, Ibu lebih percaya insting seorang ibu. Bayu ini anak tunggal Mama. Sudah kewajiban Mama memastikan dia aman. Kamu..." Ibu Dewi menggantungkan kalimatnya, menusuk Rina. "Sibuk kerja terus, kapan punya waktu untuk mengurus rumah dan anak?" Bayu menatap Rina dengan pandangan meminta maaf, namun ia terlalu takut menentang ibunya. Kami lagi fokus membangun fondasi." Ibu Dewi mendengus. "Fondasi apa? Rumah sebesar ini, Rina masih pakai pembantu harian? Dulu Mama mengurus Bayu tanpa bantuan siapa-siapa, dari lantai sampai piring kinclong. Sudahlah,
Mama pulang dulu. Besok Mama telepon manajer bank itu. Ibu Dewi pergi, meninggalkan Rina dalam kecemasan mendalam. Bayu memeluknya, mencoba menenangkan. Sabar, sayang. Mama hanya khawatir. Namun, di balik kata-kata menenangkan itu, Rina sadar betul kelemahan Bayu, yaitu rasa bakti butanya, baru saja menjadi kunci masuk bagi Ibu Dewi. Tiga hari berlalu, dan ketegangan terasa makin nyata. Di tengah rapat penting di kantor, ponsel Bayu bergetar. Layar menampilkan nama, Mama, Erjen. Ia langsung mengangkatnya, wajahnya memucat panik. Halo, MA? Ada apa? Suara Ibu Dewi di seberang telepon terdengar begitu lemah dan dramatis, diselingi batuk yang menyayat. Bayu. Nak. Mama tidak kuat lagi. Perut Mama sakit sekali, seperti tertusuk-tusuk. Mama di rumah sendirian, tidak ada yang menolong. Bayu seketika pucat. Ya Tuhan, Mama kenapa? Sudah ke dokter? Tidak perlu, Nak. Mama hanya butuh kamu. Mama tidak bisa begini terus di rumah yang lembab dan dingin. Tukang renovasi bilang atap bocor parah, dindingnya berjamur. Mama harus pindah. Mama butuh tinggal di rumahmu, Bayu. Sekarang. Bayu merasa dunianya runtuh. Ia menatap Rina yang sudah memasang wajah waspada. Iya, MA, iya. Jangan khawatir. Bayu segera pulang menjemput. Bayu menutup telepon. Rina menatapnya, matanya tajam. Bayu, rumah Mama baru direnovasi bulan lalu. Bocor apa yang tiba-tiba parah sampai harus pindah sekarang? Rina, tolonglah. Itu Mama. Dia sakit dan sendirian. Aku tidak tega. Kita harus menampungnya. Hanya sementara, sayang, hanya seminggu. Bayu memohon, menggunakan semua jurus rasa bersalahnya. Rina menghela napas panjang, tahu perdebatan ini sudah kalah. Baiklah. Seminggu. Tapi kita harus sepakati batasannya. Ini rumah kita. Bayu tidak mendengarkan. Ia sudah berlari mengambil kunci mobil. Sore harinya, Ibu Dewi tiba. Bukan dengan koper kecil, melainkan dengan mobil pick-up yang mengangkut 3 kotak besar, 1 lemari pajangan mini, dan 2 patung antik. Ini bukan kunjungan singkat, ini adalah relokasi penuh. Ibu Dewi tampak sehat walafiat, malah memerintah supir dengan suara lantang. Aduh, Bayu, kenapa kamar tamunya di lantai bawah? Mama butuh privasi. Pindahkan semua ini ke kamar paling ujung lantai atas. Itu kamar paling besar kan, setelah kamar utama kalian, ujar Ibu Dewi, langsung mengambil alih komando. Rina, yang berdiri di ambang pintu, kaget melihat betapa banyak barang yang dibawa Ibu Dewi. Ia merasakan ketakutan dingin, sementara bagi Ibu Dewi adalah selamanya. Perebutan wilayah pun segera dimulai. Ibu Dewi menginvasi dapur, area kekuasaan Rina. Ia membuka lemari makanan Rina yang tertata rapi. Astaga, Nak Rina. Ini bumbu-bumbu impor semua? Buang-buang uang. Masakan Indonesia harus pakai bumbu ulek, bukan bubuk. Ini, Mama bawa sambal terasi buatan Mama sendiri. Biar Mama yang atur dapur ini mulai besok. Bayu tidak suka masakanmu yang hambar itu, dia cuma sungkan bilang. Tanpa menunggu jawaban, Ibu Dewi memindahkan toples-toples bumbu Rina ke sudut tersembunyi. Di ruang keluarga,
Ibu Dewi segera menyembunyikan remote control TV di dalam laci yang ia kunci. Mama tidak suka kalian menonton film bule berjam-jam. Mama yang pegang kuncinya. Puncaknya, ia mendatangi meja kerja Bayu. Bayu, di mana kunci laci ini? Mama butuh tempat aman untuk menyimpan perhiasan dan surat-surat penting Mama. Serahkan kuncinya sekarang. Rina, yang sudah mencapai batasnya, maju. Bu, tunggu. Kunci laci itu berisi dokumen bisnis kami. Ini rumah kami, dan kami sudah punya tempat penyimpanan pribadi. Ibu Dewi menatap Rina dengan tatapan dingin yang mematikan. Nak Rina, kamu ini kenapa sensitif sekali? Apa salahnya menolong calon mertua? Kamu kan istrinya Bayu. Harta Bayu adalah harta Mama juga. Mama hanya ingin memastikan semua aman. Bayu, katakan pada istrimu, ini hanya sementara, dan Mama hanya ingin yang terbaik untuk kita semua. Bayu, yang baru saja selesai mengangkat koper ibunya, masuk dan melihat konfrontasi itu. Panik, ia segera menenangkan ibunya, mengkhianati Rina di depan matanya sendiri. Sudah, Ma, sudah. Mama tenang, istirahat saja. Mama mau kunci? Ambil saja kunci cadangan. Nanti Bayu urus sisanya. Bayu mengambil kunci cadangan dari gantungan dan menyerahkannya kepada Ibu Dewi, menghindari tatapan mata Rina yang sudah berkaca-kaca. Ibu Dewi tersenyum tipis, memutar kunci di telapak tangannya. Itu adalah senyum kemenangan. Nah, begitu dong. Bayu memang anak yang paling mengerti Mama. Rina, kamu harus belajar dari suamimu. Patuh. Rina hanya bisa terdiam, menelan kepedihan. Ia menyadari pertempuran ini baru saja memanas, dan dia kini bukan hanya berhadapan dengan mertuanya, tetapi juga dengan suami yang lemah. Setelah 2 minggu berlalu, Ibu Dewi tidak menunjukkan tanda-tanda akan kembali ke rumahnya. Batuk palsunya lenyap, diganti tawa keras dan perintah-perintah yang menggelegar. Rumah Rina dan Bayu terasa seperti kubu militer yang dipimpin oleh sang mertua. Bayu sendiri semakin tertekan. Di satu sisi, ia melihat rumah tangganya berantakan akibat invasi ibunya. Di sisi lain, ibunya tak henti-hentinya menanamkan racun kecurigaan dan rasa bersalah. Bayu, dengar Mama baik-baik, kata Ibu Dewi suatu malam, menarik Bayu ke teras yang sepi, menjauhkannya dari Rina. Ia memegang tangan Bayu dengan sorot mata yang penuh kasih palsu. Mama sayang pada kalian berdua. Tapi Mama tahu, kalian terlalu sibuk. Kalian tidak punya waktu mengawasi uang itu, Nak. Mama lihat struk belanja Rina. Pakaian mahal, tas mahal. Uang hasil jerih payahmu ludes begitu saja. Ma, itu uang kami berdua, jawab Bayu lemah, mencoba membela Rina tanpa menyinggung ibunya. Uang hasil keringatmu. Mama hanya ingin memastikan fondasi masa depanmu. Ingat, Rina itu cerdas, tapi dia mudah tergiur gaya hidup mewah. Kalau Mama yang pegang kartu ATM utama, Mama bisa alokasikan sebagian besar untuk investasi jangka panjang, tanpa Rina tahu. Itu kejutan manis untuknya, Nak. Mama melindungi kalian dari diri kalian sendiri. Serahkan kartu itu pada Mama. Biar Mama yang tenang di sini. Kesehatan Mama juga cepat pulih kalau Mama tidak memikirkan uang kalian. Bayu, yang jiwanya sudah terkuras oleh drama dan rasa bersalah, akhirnya menyerah. Ia tahu Rina akan marah besar, jadi dia melakukannya secara diam-diam. Saat Rina sedang mandi, Bayu mengambil kartu ATM utama joint account mereka, menukar kode rahasianya,
dan menyerahkan kartu beserta buku tabungan kepada Ibu Dewi. Keesokan harinya, Rina panik. "Bayu, kartu ATM joint account kita hilang. Aku butuh untuk membayar vendor hari ini." Bayu terlihat sangat gugup. Apa? Kartu? Oh, itu. Aku rasa aku melihatnya di kamar Mama kemarin. Mama mungkin mengambilnya untuk membelikan kita kebutuhan rumah tangga, sayang. Mama bilang dia mau berbelanja di pasar tradisional, lebih murah. Rina tahu itu bohong. Ia mendatangi kamar Ibu Dewi dengan langkah cepat. "Ibu, maaf mengganggu. Boleh saya minta kartu ATM saya kembali? Saya butuh untuk urusan kantor hari ini." Ibu Dewi tersenyum lebar, senyum yang tidak sampai ke mata. Ia mengeluarkan kartu platinum itu dari dompetnya yang mengkilap. "Oh, ini? Sudah Ibu amankan, Nak Rina. Ibu sudah tarik dana sebagian besar. Jangan khawatir, Ibu pindahkan ke rekening investasi yang lebih aman atas nama Bayu. Kamu mau pakai sisa dana di sini? Nanti Ibu transfer." Ibu hanya ingin Rina belajar berhemat. "Uang bukan daun, Nak. Kamu terlalu boros." Rina merasa seperti tertampar. Dia bukan lagi istri atau mitra bisnis. Dia adalah anak yang diatur uang sakunya. Sejak saat itu, Rina harus mengajukan permintaan dana dengan nominal kecil kepada Ibu Dewi yang selalu disertai dengan ceramah panjang tentang pentingnya hidup sederhana. Rina menyadari bahwa dia kini telah kehilangan kendali penuh atas kekayaan hasil jerih payahnya. Sejak insiden kartu ATM, Rina sadar bahwa kehilangan uang adalah satu hal, tetapi kehilangan rasa hormat dan harga diri adalah hal yang lebih fatal. Ia memutuskan untuk mengadakan makan malam kecil dengan pasangan investor penting mereka, Pak Hadi dan istrinya, sebagai upaya terakhir untuk menunjukkan bahwa ia masih memegang kendali di rumahnya sendiri. Namun, Ibu Dewi mengubah malam itu menjadi panggungnya untuk menghancurkan Rina. Saat Rina sibuk menata hidangan penutup yang ia pesan dari catering kelas atas, Ibu Dewi masuk ke dapur dan mengganti piring-piring itu dengan bolu-bolu besar buatan sendiri yang dibawanya dari kulkas. "Nak Rina, mana bisa tamu penting dikasih makanan ringan begini? Tidak berkelas. Ini, bolu marmer istimewa Mama. Lebih berwibawa. Lagi pula, kamu ini tidak becus mengurus rumah. Lihat, masakanmu hambar. Bayu bahkan tidak menyentuh hidanganmu tadi siang, dia lebih suka masakan Mama. Ibu, ini klien penting. Saya pesan catering terbaik demi profesionalisme." Rina berbisik tajam, menahan air mata dan amarah. "Diam. Ibu tahu yang terbaik untuk rumah ini." Ibu Dewi menampik tangan Rina dan berjalan keluar dapur. Ketika para tamu, Pak Hadi dan istrinya, tiba, suasana sudah sangat canggung. Ibu Dewi berpura-pura menjadi nyonya rumah, mengenakan kalung berlian terbesarnya, dan mulai menginterupsi pembicaraan bisnis. "Pak Hadi, jangan terlalu percaya pada Rina soal laporan itu." Ibu Dewi menyela dengan senyum manis saat Rina sedang menjelaskan proyeksi pendapatan. "Dia memang cerdas, tapi dia suka terlalu ambisius dan berhayal. Bayu lebih realistis dan hati-hati." "Oh ya, Bayu, makan malammu ini tidak ada rasa garamnya sama sekali. Kamu harusnya suruh Rina belajar dari ibu bagaimana memasak yang benar." Rina merasakan wajahnya panas, seperti terbakar. Penghinaan itu dilakukan secara terbuka, merusak citranya sebagai mitra bisnis yang kompeten di depan investor penting. Pak Hadi dan istrinya saling pandang, merasa sangat tidak nyaman. Rina menatap Bayu, memohon dengan matanya agar Bayu melakukan sesuatu,
membela istrinya, menghentikan ibunya. Bayu, yang tadinya hendak membela, melihat tatapan ibunya. Ia memilih jalan termudah, tawa canggung dan mengubah topik. Haha. Mama ini ada-ada saja. Iya, Ma, nanti Rina belajar masak. Silakan dinikmati, Pak Hadi. Mari kita bahas proyeksi Q3 kita. Rina merasakan hatinya hancur berkeping-keping. Bukan hanya hartanya yang diambil, bukan hanya rumahnya yang dikuasai, tetapi harga dirinya diinjak-injak dan suaminya membiarkannya terjadi. Dia tidak bisa lagi tinggal diam. Malam itu, Rina membuat keputusan besar. Dia harus menyelamatkan dirinya, bahkan jika itu berarti harus memulai pertempuran sendirian melawan Ibu Dewi dan kelemahan Bayu. Setelah insiden memalukan di depan investor, Rina dan Bayu terlibat pertengkaran hebat, namun seperti biasa, Bayu segera mundur. Pagi berikutnya, Ibu Dewi tidak membuang waktu. Ia menghampiri Bayu yang tampak letih di meja sarapan, melancarkan serangan terbarunya. Bayu, Mama lihat nak Rina stres sekali. Dia butuh istirahat. Mama juga lihat operasional di kantor kalian berantakan. Pak Hadi saja sampai canggung melihat cara Rina menjelaskan bisnis. Dia terlalu emosional, ujar Ibu Dewi dengan nada prihatin palsu. Tapi Ma, Rina adalah CEO kami. Dia sangat kompeten. Bayu mencoba membantah. Kompeten? Buktinya dia tidak bisa mengatur rumah tangga. Bayu, kamu itu CEO. Kamu butuh seseorang yang 100% bisa kamu percaya untuk mengurus keuangan harian dan SDM. Mama ini lulusan ekonomi, dan Mama punya waktu luang. Biarkan Mama menjadi penasihat keuangan informal di sana. Hanya seminggu, sampai Rina tenang. Rayuan Ibu Dewi sangat mematikan. Ia menjanjikan ketenangan bagi Bayu, satu-satunya hal yang ia inginkan. Bayu, yang jiwanya terkuras, setuju. Syaratnya, Mama hanya membantu di luar jam operasional. Namun, begitu tiba di kantor, Ibu Dewi langsung mendirikan pos. Ia meminta meja di dekat Bayu, di samping ruang Rina, dan membawa laptop barunya. Kantor yang semula profesional kini dipenuhi bisikan dan perintah Ibu Dewi. Pegawai A, kenapa laporanmu begini? Bayu bilang dia tidak suka warna fontnya. Ganti sekarang. Pegawai B, jangan percaya Rina. Dia cuma mau ambil untung sendiri. Yang paling fatal, Ibu Dewi mulai mengintervensi urusan bank. Dia menelepon manajer bank yang ia kenal, bukan untuk mengurus investasi, tapi untuk meminta agar semua email yang berkaitan dengan persetujuan dana besar harus disetujui oleh dua pihak, Bayu dan penasihat keuangan baru, yaitu dirinya. Dengan cerdik, Ibu Dewi telah menciptakan lapisan birokrasi yang sepenuhnya melangkahi wewenang Rina sebagai CEO. Rina murka. Ia melihat kantornya kini dipenuhi gosip dan perintah sang mertua. Bayu, kantor kita bukan tempat penitipan mertua. Dia menghancurkan hierarki. Dia membatalkan meetingku dengan tim HR. Bayu, yang sekarang merasa nyaman karena ibunya sibuk di kantor dan tidak mengganggunya di rumah, membela diri dengan santai. Sabar, sayang. Mama hanya membantumu meringankan beban. Dia hanya memfilter hal-hal kecil. Kita tidak akan lama-lama membiarkannya, ya. Beri dia waktu untuk merasa berguna. Rina menyadari Bayu telah memilih zona nyamannya sendiri. Posisinya sebagai CEO perlahan tergerus, digantikan oleh bisikan sinis dan surat keputusan sepihak dari Ibu Dewi. Rina kini harus bertarung di dua front, di rumah dan di kantor,
tanpa dukungan suaminya. Malam itu, Rina kembali ke rumah dalam keadaan lelah dan frustrasi yang mendalam. Ia tidak bisa tidur. Ia teringat kunci laci meja kerja yang Bayu serahkan kepada Ibu Dewi di bab 2. Mengapa Ibu Dewi begitu ngotot dengan laci itu? Rina teringat bahwa ia memiliki salinan kunci laci itu yang ia simpan di kotak perhiasan lamanya. Dengan hati berdebar dan tekad membara, ia mengambil kunci itu. Rina menunggu sampai tengah malam, memastikan Ibu Dewi sudah tertidur lelap. Ia menyelinap ke kamar Ibu Dewi yang dipenuhi aroma parfum mahal dan obat nyamuk elektrik. Ibu Dewi tidur dengan bantal yang dikelilingi berbagai tas mahal. Di sudut kamar, terdapat laci misterius itu. Rina membuka laci itu perlahan. Di dalamnya, terdapat perhiasan Ibu Dewi, paspor lama, dan di bawah tumpukan amplop, Rina menemukan sebuah amplop tebal berwarna coklat yang tidak bertanda. Jantung Rina berdegup kencang. Ia mengeluarkan isinya. Itu adalah salinan dokumen hukum. Dokumen pertama, surat perjanjian pinjaman besar dari bank lain. Pinjaman yang diambil Ibu Dewi atas nama properti rumahnya, rumah Ibu Dewi yang katanya bocor. Jelas tertulis, pinjaman ini berjangka 5 tahun dan memiliki bunga tinggi. Dokumen kedua, yang paling mengejutkan, sebuah draft surat hibah dan perjanjian pranuptial yang dimodifikasi. Rina membaca dengan mata terbelalak. Dokumen itu berisi klausul yang menyatakan bahwa, agar aset perusahaan dan rumah tangga aman dari Rina, semua aset yang dihasilkan dalam pernikahan mereka harus dialihkan sepenuhnya menjadi aset pribadi Bayu. Dan, jika terjadi perceraian, Rina hanya berhak atas kompensasi minimal. Di bagian bawah draft perjanjian, terdapat catatan tulisan tangan Ibu Dewi yang tergesa-gesa, segera eksekusi setelah Rina hamil. Jangan sampai aset dipegang dia. Rina menjatuhkan dokumen itu. Ini bukan hanya masalah ikut campur, rasa sayang buta, atau kontrol. Ini adalah rencana terstruktur untuk merampas hartanya. Ibu Dewi tidak hanya ingin mengurus rumah mereka, dia ingin menguasai Bayu dan seluruh kekayaan mereka untuk membayar hutangnya. Rumah Ibu Dewi tidak bocor, dia hanya butuh tempat untuk bekerja dan mengamankan asetnya. Rina gemetar. Ia difitnah, diinjak, dan kini ia tahu alasan dibalik semua drama ini, uang. Seluruh sandiwara ini bertujuan untuk mencuri kehidupannya. Bayu tahu tentang ini, atau apakah dia hanya dimanfaatkan? Rina menyadari dia tidak hanya melawan mertua yang manipulatif, tapi juga menghadapi potensi pengkhianatan dari orang yang paling dicintainya. Ia mengembalikan dokumen itu, menutup laci, dan kembali ke kamarnya. Dia tidak menangis lagi. Air matanya telah digantikan oleh api amarah dan tekad baja. Rina tidak akan lagi bertindak reaktif. Dia akan mulai menyusun rencana balas dendamnya. Kisah kini mencapai titik balik. Rina sudah mengetahui motif jahat Ibu Dewi. Kini, Rina beraksi dengan kecerdasan seorang CFO, bukan dengan emosi seorang istri yang tersakiti. Pagi itu, Rina berpura-pura menjadi istri yang sangat patuh. Ia menyajikan sarapan untuk Ibu Dewi dengan senyum ramah yang dingin. Sikapnya yang tiba-tiba melunak ini membuat Ibu Dewi merasa puas dan lengah, yakin bahwa Rina telah menyerah. Namun, di balik senyum itu, Rina bergerak cepat. Pertama, ia menghubungi Bu Citra, seorang pengacara litigasi senior yang sangat ia percayai dari kantor lama, meminta pertemuan darurat. Di kantor Bu Citra, Rina menunjukkan 2 dokumen yang ia foto tengah malam, surat pinjaman Ibu Dewi dan draft perjanjian pranikah yang dimodifikasi. Ini bukan lagi soal konflik keluarga, Bu Citra.
Ini adalah upaya penipuan aset yang terencana, ujar Rina tegas. Bu Citra menasihati Rina untuk segera memisahkan asetnya. Menggunakan aksesnya sebagai CFO, sebelum sistem approval Ibu Dewi berjalan sepenuhnya, Rina diam-diam membuka rekening bank bisnis baru yang kecil dan pribadi. Ia memindahkan sisa dana darurat pribadinya ke sana. Yang lebih penting, Rina mulai mengalihkan pembayaran beberapa klien lama ke rekening baru ini sebagai dana cadangan operasional untuk risiko tak terduga, sebuah trik yang tidak akan terdeteksi oleh Ibu Dewi karena nominalnya tidak terlalu besar dan Ibu Dewi hanya memantau rekening utama. Kemudian, Rina mulai menyebar umpan. Di sore hari, saat sedang video call dengan Bayu di kantor, tapi sengaja mengeraskan suaranya agar Ibu Dewi yang sedang bekerja di meja sebelah mendengarnya, Rina berbicara dengan nada bersemangat yang dibuat-buat. Bayu, dengarkan. Aku baru dapat info super rahasia dari relasi di Hong Kong. Ada peluang investasi saham komoditas X, untungnya bisa 2 kali lipat dalam sebulan, tapi sangat mendesak. Transfernya harus dilakukan dalam 48 jam dan butuh dana tunai fresh yang besar dari rekening pribadi kita. Risikonya tinggi, tapi hasilnya fantastis. Kita harus segera pastikan dana kita siap. Rina tahu, Ibu Dewi tidak akan bisa menahan keserakahannya. Umpan sudah dilemparkan. Ibu Dewi tidak bisa tidur semalaman. Matanya memerah, bukan karena kelelahan, melainkan karena hitungan jutaan rupiah keuntungan dari investasi komoditas X yang ia dengar. Jika Rina yang mengurusnya, keuntungan itu akan terbagi, atau lebih buruk, lari darinya. Dia harus bergerak lebih dulu. Keesokan paginya, sebelum Bayu bangun, Ibu Dewi diam-diam mengakses aplikasi mobile banking dari kartu ATM yang ia pegang. Dengan alasan mengamankan dana investasi jangka panjang Bayu, yang sebenarnya sudah ia alokasikan untuk membayar cicilan hutangnya, Ibu Dewi mengambil risiko terbesar. Ia memindahkan 80% sisa modal kerja perusahaan dari rekening joint account ke rekening investasi aman atas nama Bayu yang ia kendalikan. Dia yakin ini adalah langkah jenius untuk mendahului Rina. Biar Rina tahu, Mama lebih pintar dan lebih sigap dalam mengamankan uang anakku, bisiknya, senyum jahat tersungging di bibirnya. Siang hari, Rina meminta Bayu dan Ibu Dewi berkumpul di ruang kerja Bayu. Suasananya tegang. Rina mengenakan pakaian kerja formal, tampak tenang, seolah sedang memimpin rapat dewan direksi. Bayu tampak bingung, sementara Ibu Dewi duduk dengan angkuh, memegang tas tangan yang berisi kartu ATM dan buku tabungan. Baiklah, mari kita bahas masa depan perusahaan kita. Rina memulai, suaranya pelan tapi menusuk. Bayu, 3 minggu terakhir ini adalah bencana. Intervensi ibumu tidak meringankan beban, melainkan menciptakan kekacauan dan, yang paling parah, menghilangkan kepercayaan. Ibu Dewi tertawa meremehkan. Drama. Bayu, lihat istrimu. Selalu saja berlebihan. Sudahlah, Rina, ibu tahu kamu cemburu ibu lebih piawai mengurus uang. Tapi ibu sudah mengamankan sebagian besar modal kerja kalian pagi ini. Biar untung kita berlipat ganda dari pasar komoditas Hong Kong itu. Rina tersenyum. Itu adalah senyum yang meruntuhkan benteng Bayu dan Ibu Dewi. Terima kasih, Bu. Anda baru saja membuktikan dugaan saya. Rina kemudian mengeluarkan 2 file yang sudah ia cetak. Pertama, adalah bukti transfer bank dari rekening joint account ke rekening investasi Bayu, yang ditandatangani dan dieksekusi oleh Ibu Dewi. Kedua, adalah salinan surat pinjaman properti Ibu Dewi dari bab 6. Bayu, lihat ini. Pagi ini, ibumu telah memindahkan 80% modal kerja kita.
Dia tidak berinvestasi di Hong Kong. Dia melakukan fraud terhadap perusahaan kita. Dan ini adalah alasan ibumu tinggal di sini, mengambil kendali atas uangmu, dan berusaha menyingkirkanku. Rina melemparkan salinan draft surat hibah dan perjanjian pranuptial modifikasi ke hadapan Bayu, tepat di samping catatan tulisan tangan Ibu Dewi, segera eksekusi setelah Rina hamil. Jangan sampai aset dipegang dia. Bayu terperangah. Wajahnya berubah dari bingung menjadi terkejut, lalu menjadi ketakutan dan jijik. Ibu Dewi kehilangan kata-kata, wajahnya pucat pasi. Ibu, apa-apaan ini? Bayu memegang draft itu, matanya berkaca-kaca. Ibu Dewi segera menyerang balik. Itu bohong. Itu fitnah. Rina memalsukannya. Bayu, jangan dengarkan dia. Dia mau menguasaimu. Mama yang melahirkanmu. Mama yang membesarkanmu. Mama tidak mau kamu jatuh ke tangan wanita serakah ini. Rina menatap Bayu, air mata tertahan di matanya, penuh kepedihan yang dalam. Aku tahu kamu takut durhaka, Bayu. Aku tahu kamu mencintai ibumu. Tapi dia tidak mencintai kamu, dia mencintai hartamu. Dia ingin menghancurkanku agar bisa menutupi hutangnya sendiri. Rina berdiri tegak, mengeluarkan suaranya yang paling tegas. Ini adalah ultimatum. Sekarang, Bayu, kamu harus memilih. Aku, istrimu dan mitra bisnismu yang selama ini kamu biarkan dihina, atau Mama yang telah merencanakan pengkhianatan ini dari awal. Jika Mama tidak keluar dari rumah ini dan kantor kita, sekarang juga, aku yang akan pergi. Dan yang lebih penting, aku akan buka semua bukti fraud ini ke hadapan investor. Aku akan gugat cerai. Perusahaan ini akan hancur dan kalian berdua akan kehilangan segalanya. Pilihan ada di tanganmu, Bayu. Mama atau masa depan kita. Bayu menjerit frustrasi. Dia meraih kepalanya, air matanya tumpah ruah. Pria yang selalu bersembunyi di balik kata, berbakti, kini dipaksa menghadapi kenyataan pahit. Ibunya adalah monster yang ia lindungi. Dia harus memilih antara belenggu masa lalu atau kebebasan dan cintanya. Ruangan itu sunyi, hanya menyisakan isak tangis Bayu dan tatapan dingin penuh kebencian Ibu Dewi. Kini Bayu berada di persimpangan jalan paling sulit. Waktu seolah berhenti. Dalam keheningan yang menyesakan, Bayu, yang berlutut di lantai, menoleh ke arah ibunya. Tatapan matanya yang penuh air mata kini bukan lagi ketakutan, melainkan kekecewaan yang mendalam. Cukup, Ma, Bayu berbisik, suaranya serak. Cukup. Semua yang Rina katakan, kenapa? Kenapa Mama melakukan ini? Uang itu, kita bangun berdua, Ma. Kami berdarah-darah. Dan Mama mau merampasnya untuk membayar hutang yang Mama sembunyikan? Ibu Dewi bangkit, wajahnya merah padam. Bayu, kamu berani menuduh ibumu sendiri? Dia sudah mencucimu otak. Mama hanya mau menyelamatkanmu dari jurang kemiskinan. Dengarkan Mama, usir wanita ini. Kita bisa ganti rugi pada investor nanti. Bayu menggeleng, air mata membasahi pipinya. Ia berdiri dan menatap ibunya untuk pertama kalinya sebagai CEO, bukan sebagai anak. Mama pergi dari sini. Sekarang juga. Malam ini. Aku tidak mau melihat Mama di rumah ini, atau di kantor, lagi. Ibu Dewi terkejut, merasa dikhianati. Bayu, kamu mengusir Mama? Istri macam apa dia yang menyuruh anak durhaka pada ibunya?
Rina maju selangkah. Dia tidak durhaka, Bu. Dia hanya memilih kebenaran. Pilihan Anda adalah hutang dan kebohongan, pilihan kami adalah masa depan dan integritas. Sekarang, Anda angkat kaki. Jika Anda menolak, saya akan telepon pengacara saya, dan kasus penipuan aset perusahaan ini akan menjadi headline besok pagi. Ancaman Rina jauh lebih menakutkan daripada tangisan Bayu. Ibu Dewi tahu Rina tidak main-main. Ia mengambil tas tangannya, matanya memancarkan api kebencian yang langsung diarahkan pada Rina. Baik. Aku pergi. Tapi ingat, Rina. Jangan pernah berpikir kamu sudah menang. Kamu akan menyesal sudah memisahkan anak dari ibunya. Kamu tidak akan bahagia. Aku bersumpah, aku akan lihat kalian hancur. Ibu Dewi keluar dari ruangan itu dengan langkah gemetar, bergegas mengambil koper-koper besarnya. Ia meninggalkan rumah itu dalam kegelapan malam, menyisakan kekacauan emosional dan kekosongan. Bayu merosot di kursi kerjanya, menangis tanpa suara. Rina menatap Bayu, hatinya tidak sepenuhnya lega. Ia menang dalam perang ini, tapi ia kehilangan Bayu yang ia kenal. Aku akan tidur di kamar tamu malam ini, kata Rina datar, tanpa melihat Bayu. Besok kita harus bekerja. Kita harus menahan kerugian yang disebabkan oleh ibumu. Bayu mendongak. Rina, tolong. Aku minta maaf. Aku bodoh. Aku terlalu buta. Maafmu tidak cukup untuk membayar 80% modal kerja yang hilang, Bayu, Rina membalas, dingin. Pilihanku sudah aku buat. Sekarang, kita harus menghadapi konsekuensi dari kelemahanmu. Mulai besok, aku yang akan mengambil kendali penuh atas semua keputusan keuangan. Dan kamu harus membuktikan kepadaku bahwa kamu pantas mendapatkan kepercayaanku lagi. Keesokan paginya, kantor startup mereka, Kreatif Solusi, terasa seperti medan perang pasca bom. Rina tiba lebih awal, tampak tenang namun kejam. Ia segera mengubah semua kata sandiban dan memblokir akses Ibu Dewi. Namun, kerusakan sudah terjadi. Pukul 9, ponsel Rina berdering. Itu adalah Pak Hadi, investor utama mereka, terdengar panik. Rina, apa ini benar? Saya mendengar dari manajer bank bahwa sebagian besar modal kerja kalian ditarik tiba-tiba tanpa persetujuan CFO, dan ada desas-desus bahwa ada masalah internal serius. Jaringan keamanan kami berbunyi. Kami menuntut penjelasan sekarang, atau kami tarik seluruh investasi. Skandal telah terbongkar. Ibu Dewi, sebelum diusir, ternyata sempat menelepon beberapa kenalannya di bank, menyebarkan desas-desus bahwa Rina sedang mengalami gangguan mental, dan ia mengamankan aset Bayu atas nama perusahaan. Bayu, yang baru tiba, tampak pucat mendengar teriakan Pak Hadi dari ponsel Rina. Rina mengambil napas panjang. Pak Hadi, tolong tenang. Saya bisa jelaskan. Desas-desus itu 50% benar. Ada fraud yang dilakukan oleh pihak yang telah mendapatkan akses ilegal ke rekening kami, dan orang itu telah kami identifikasi dan tangani. Saya baru saja memblokir aksesnya. Rina kemudian mengirim email kilat kepada Pak Hadi dan Dewan Investor. Subjeknya, laporan fraud internal dan rencana pemulihan aset cepat. Di dalam laporan itu, Rina menyajikan bukti transfer dana Ibu Dewi, melampirkan salinan surat pinjaman Ibu Dewi sebagai motif, dan memberikan rincian aset yang berhasil ia selamatkan, dana yang ia alihkan secara diam-diam di bab 7. Ia juga menggarisbawahi kegagalan pengawasan Bayu. Rina menyimpulkan,
Pelaku fraud adalah Ibu Dewi. Beliau telah diusir, dan kami menjamin keamanan aset sisa. Saya, Rina, akan mengambil alih fungsi CEO dan CFO sementara, dan memproses laporan polisi jika dana yang dipindahkan tidak kembali dalam 24 jam. Keputusan Rina untuk jujur dan bertindak agresif menyelamatkan mereka dari bencana total. Investor terkejut, tetapi mereka lebih menghargai transparansi Rina dan langkah cepatnya. Mereka setuju untuk menahan penarikan dana, asalkan Rina mengambil alih kontrol mutlak. Bayu melihat dokumen itu, kepalanya tertunduk. Ia telah kehilangan otoritas dan harga dirinya. Ia kini menjadi boneka di kantornya sendiri, sepenuhnya berada di bawah kendali Rina. Sementara itu, di sebuah hotel kelas 2, Ibu Dewi membaca berita di ponselnya tentang perusahaan startup terdampak skandal keluarga. Ia menyeringai pahit. Aku memang kalah kali ini, Rina. Tapi aku punya satu kartu lagi. Aku akan pastikan Bayu tidak akan pernah memaafkanmu karena sudah menjebloskan ibunya sendiri ke lubang kebangkrutan. Ibu Dewi segera menelepon kerabat jauhnya, Bima, seorang pengacara muda dengan ambisi licik, meminta bantuan untuk menyelamatkan aset Bayu dari Rina. Pertempuran hukum dan emosional baru saja dimulai. Kisah kini makin seru. Rina berhasil membalikkan keadaan, tetapi Bayu terluka dan Ibu Dewi telah menemukan sekutu baru. Rumah tangga Rina dan Bayu telah berubah menjadi sunyi, lebih dingin daripada rumah Ibu Dewi yang konon, lembab dan dingin dahulu. Setelah pengusiran itu, Bayu menjadi sosok yang terpecah. Ia tahu secara logika Rina benar, Rina telah menyelamatkan perusahaan mereka dari kehancuran finansial total. Namun, secara emosional, Bayu tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia telah mengusir ibunya sendiri, apalagi setelah Rina dengan tegas menjadikannya aib di depan dewan investor. Di kantor, Rina menjalankan peran rangkapnya dengan disiplin kejam. Dia memimpin rapat, memilah-milah laporan fraud, dan bertemu dengan investor. Bayu duduk di kursinya sebagai CEO, tapi ia terasa tidak berdaya. Semua keputusan besar harus melalui Rina. Ketika karyawan bertanya pada Bayu, ia hanya akan menjawab, tanyakan pada Rina. Ia telah menjadi boneka, dan ia membenci Rina karena telah memaksanya melihat betapa lemahnya dia. Suatu sore, Rina mendekati Bayu yang sedang menatap kosong keluar jendela. Bayu, panggil Rina, suaranya lelah. Kita mendapatkan sebagian kecil dana itu kembali. Tapi kita harus menunda peluncuran proyek Q4. Kita butuh rencana pemasaran baru. Bayu tidak menoleh. Apapun yang kau anggap benar, Rina. Aku sudah tidak peduli. Kau harus peduli. Ini perusahaanmu juga. Rina meninggikan suaranya. Perusahaanku? Bayu akhirnya menoleh, matanya merah dan penuh kebencian yang baru. Kau mengambilnya, Rina. Kau mempermalukan ibuku, kau membuangku ke kamar tamu, dan sekarang kau ingin aku bertindak seolah-olah aku masih memegang kendali? Kau menyelamatkan aset, tapi kau menghancurkan aku. Rina menatapnya, rasa sakit menusuknya. Aku menghancurkan ilusi, Bayu. Aku membuka matamu dari manipulasi. Aku yang seharusnya marah, aku yang dihina di depan tamu, aku yang hampir kehilangan segalanya karena kelemahanmu. Aku butuh waktu, jawab Bayu dingin. Ia bangkit, mengambil kunci mobilnya. Aku akan pergi ke rumah teman. Jangan tunggu aku. Bayu meninggalkan rumah, memilih untuk mencari dukungan emosional dari luar, dari orang-orang yang tidak menuntut pertanggungjawaban darinya. Rina berdiri sendirian di ruangan itu,
menyadari bahwa kemenangan di ranah bisnis adalah kekalahan telak di ranah rumah tangga. Jarak emosional antara mereka semakin dalam, menciptakan celah besar yang siap dimanfaatkan oleh musuh mereka. Di hotel lusuh yang kini menjadi markasnya, Ibu Dewi tersenyum puas. Di depannya duduk Bima, 30, pengacara muda yang ambisius, tampak rapi dengan setelan jas mahal yang kontras dengan suasana hotel. Jadi, Tante Dewi, kata Bima, menyilangkan kakinya. Rina menggunakan bukti fraud Tante untuk mengambil alih kendali perusahaan? Dan Bayu, keponakan saya, tertekan dan tidak berdaya? Benar, Bima. Wanita itu kejam. Dia mencuci otak Bayu. Dia memanfaatkan Bayu yang sedang sakit hati karena ibunya. Sekarang, kau harus selamatkan Bayu dari wanita serakah itu. Aset yang ia alihkan secara sepihak di bab 7, itu kan milik Bayu. Ibu Dewi mendesis penuh dendam. Jangan khawatir, Tante. Kita tidak akan melawan Rina dengan senjata emosi. Kita akan menggunakan senjata hukum, dan kita akan menjadikan Bayu sebagai korban utama Rina, Bima menyeringai. Keesokan harinya, Bu Citra, pengacara Rina, menerima surat resmi dengan kop firma hukum Bima. Surat itu bukan ditujukan kepada Rina, melainkan kepada pihak yang mengambil alih jabatan secara ilegal. Surat itu menuntut agar Rina segera mengembalikan fungsi CEO dan CFO secara penuh kepada Bayu dalam waktu 3x24 jam. Mengembalikan semua dana yang dipindahkan dari rekening joint account ke rekening cadangan pribadinya di bab 7 atas dasar penggelapan dana. Membatalkan laporan fraud internal yang telah dikirim kepada investor dan menggantinya dengan pernyataan bahwa fraud tersebut adalah kesalahpahaman operasional semata. Alasan yang digunakan Bima sangat manipulatif. Rina dianggap telah menggunakan pelecehan emosional dan ancaman kekerasan terhadap Ibu Dewi untuk memaksa Bayu tunduk dan menyerahkan kontrol perusahaan yang bertentangan dengan anggaran dasar perusahaannya menunjuk Bayu sebagai CEO. Rina membaca surat itu di kantor bersama Bu Citra. Wajahnya mengeras. Dia tidak hanya melawan saya, Bu Citra. Dia menyeret Bayu ke dalam ini. Dia membuat Bayu seolah-olah adalah kliennya, padahal Bayu tidak pernah setuju. Bu Citra tersenyum kecil. Itulah indahnya permainan hukum, Rina. Bima tidak peduli apakah Bayu setuju atau tidak. Dia hanya peduli bahwa secara hukum, Bayu adalah CEO dan pemilik sah dari 50% saham. Selama Bayu tidak secara resmi menolak klaim ini, Bima bisa bertindak atas nama Bayu. Ini adalah upaya terakhir Ibu Dewi untuk memecah belah Bayu dan Anda, sehingga Bayu terpaksa kembali mencari perlindungan pada ibunya. Malam itu, Bayu menerima telepon dari Bima yang berbicara dengan nada bersahabat dan penuh kekhawatiran. Bayu, saya Bima, pengacara Tante Dewi. Tante sangat sedih melihatmu diinjak-injak Rina. Percayalah, kami hanya ingin membantumu mendapatkan kembali perusahaanmu. Rina terlalu agresif dan melukai hatimu. Kau adalah CEO yang sah. Biarkan saya bertarung untukmu. Kami akan membuat Rina membayar atas semua rasa sakit yang ia sebabkan, termasuk pengusiran ibumu. Bayu, yang sedang rapuh, merasa seolah-olah ia akhirnya menemukan seseorang yang memihaknya. Ia kini terjebak di antara dua wanita, Rina yang menuntut kekuatan dan kebenaran, dan Ibu Dewi, melalui Bima, yang menawarkan kenyamanan dan pembalasan. Pilihan Bayu yang berikutnya akan menentukan apakah rumah tangganya akan berakhir di meja perceraian atau di persidangan perusahaan. 3 hari setelah surat ancaman Bima tiba, Bu Citra mengatur pertemuan di kantor. Ini bukan rapat bisnis,
melainkan konfrontasi yang diselimuti formalitas hukum. Hadir di sana, Rina, Bu Citra, pengacara Rina, Bayu, dan Bima, pengacara Ibu Dewi, yang mengaku mewakili Bayu. Suasana di ruang rapat terasa beku. Bayu menghindari kontak mata dengan Rina. Bima, dengan percaya diri, memulai. Kami di sini untuk mengakhiri situasi ilegal ini. Rina, Anda melanggar anggaran dasar dengan mencopot CEO sah. Bayu, sebagai klien saya, setuju bahwa Rina harus mundur dan mengembalikan semua aset yang dialihkan. Rina memandang Bayu. Bayu, apakah itu benar? Apakah kamu mengizinkan Bima mewakilimu untuk menuduhku menggelapkan dana yang aku selamatkan dari ibumu? Bayu terdiam. Ia membuka mulutnya, tapi yang keluar hanyalah udara. Bima menyela dengan cepat. Bayu sedang mengalami tekanan emosional yang hebat, Nyonya. Keadaan ini membuktikan betapa besar tekanan yang Anda berikan padanya. Oleh karena itu, kami telah menyiapkan afidavit, pernyataan di bawah sumpah. Bima mengeluarkan dokumen. Bayu, dokumen ini menyatakan bahwa semua tindakan Rina adalah ilegal dan koersif, memaksa. Begitu kau tanda tangani ini, kita akan mengajukan permohonan perintah penahanan sementara agar Rina tidak bisa lagi mendekati kantor ini dan tempat tinggalmu. Kau akan bebas, dan perusahaan akan aman di tanganmu lagi. Bima meletakkan pena di depan Bayu. Ini adalah jebakan Bima. Jika Bayu menandatangani, ia akan menyerahkan hidupnya kembali ke kendali ibunya, dan Rina akan terisolasi secara hukum. Jika Bayu menolak, ia akan membuat ibunya semakin marah dan harus berhadapan langsung dengan Bima. Rina menatap Bayu, matanya penuh harap yang menyakitkan. Bayu, lihat aku. Sebelum kamu tanda tangan, ingat kembali dokumen yang aku tunjukkan padamu. Ingat draft pranikah itu. Ingat siapa yang ingin menghancurkanmu agar utangnya terbayar. Jika kau tanda tangan, kau tidak hanya mengusirku dari perusahaan, kau mengusirku dari hidupmu. Dan kali ini, tidak akan ada jalan kembali. Bayu mencondongkan tubuhnya ke depan, tangannya gemetar meraih pena. Keputusan yang ia hindari kini berada di ujung jari. Bayu meraih pena itu, genggamannya erat, buku jarinya memutih. Bima tersenyum penuh kemenangan, sementara Bu Citra menyiapkan diri untuk pertempuran hukum yang panjang. Rina hanya bisa pasrah, menahan napas. Saat ujung pena hampir menyentuh kertas, Bayu berhenti. Matanya tertuju pada kata-kata di dokumen, bahwa semua tindakan Nyonya Rina Pradipta adalah upaya koersif dan penggelapan terhadap TN Bayu Wicaksana. Bayu melihat wajah Rina yang hampa, wajah yang selama ini ia hindari. Tiba-tiba, ia teringat bagaimana Rina berjuang sendirian di kantor, bagaimana Rina berdiri melindunginya di depan investor, bagaimana Rina merelakan harga dirinya diinjak-injak oleh Ibu Dewi sebelum ia menemukan kebenaran. Ia ingat air mata dan jeritan frustrasi Rina. Dan ia ingat janji ibunya, segera eksekusi setelah Rina hamil. Jangan sampai aset dipegang dia. Bayu tersadar. Ibu Dewi tidak hanya ingin uangnya, ia ingin mengambil alih seluruh hidupnya dan menghapus Rina. Bima tidak mewakilinya, ia adalah senjata terakhir ibunya. Bayu tiba-tiba menampar tangannya sendiri dengan keras di atas meja. "Cukup," teriak Bayu, suaranya parau, namun memiliki otoritas yang sudah lama hilang. "Aku tidak akan tanda tangan." Bima terkejut. "Bayu, apa-apaan ini? Ini kesempatanmu untuk bebas." "Bebas?" Bayu tertawa sinis. "Sejak kapan aku jadi klienmu, Bima?
Kau di sini mewakili ibuku, Ibu Dewi, yang kini sedang bersembunyi setelah mencuri 80% modal kerja perusahaan ini. Kau memeras emosiku dan memanfaatkan kelemahanku. Aku tidak butuh perlindunganmu. Bima, kehilangan ketenangan, berteriak. Tante Dewi hanya ingin menolongmu. Rina adalah wanita jahat. Dia adalah orang yang menyelamatkan perusahaan yang hampir kuhancurkan karena kebodohanku, potong Bayu. Ia menoleh ke Rina, matanya dipenuhi penyesalan. Rina, aku minta maaf. Aku terlalu pengecut untuk menghadapi kenyataan. Tindakanmu mengambil alih kontrol itu bukan koersif, itu adalah tindakan penyelamatan darurat. Bayu mengambil surat yang disodorkan Bima, merobeknya menjadi 2 bagian, dan melemparkannya ke lantai. Sekarang, dengarkan baik-baik, Bima. Kau tidak mewakili siapapun di ruangan ini. Pergi dari kantor ini. Dan sampaikan pada ibumu, permainan sudah berakhir. Kekalahan Bima sangat memalukan. Ia pergi dengan ancaman verbal yang kosong. Setelah Bima menghilang, keheningan di ruangan itu terasa berat. Bayu akhirnya ambruk, menangis sesenggukan. Kali ini, ia tidak menangis karena rasa bersalah kepada ibunya, tetapi karena penyesalan kepada Rina. Rina, yang terkejut dengan kebangkitan suaminya, perlahan mendekati. Bayu. Jangan sentuh aku, Rina. Aku menjijikan, kata Bayu, wajahnya tertutup air mata. Aku membiarkanmu dihina, dicuri, dan hampir kugugat hanya karena aku takut pada bayangan ibuku. Aku hampir memilih kenyamanan kebohongan daripada kebenasan bersamamu. Cukuplah, Bayu, Bu Citra menyela, nadanya profesional. Emosi kita simpan. Tindakanmu barusan, Bayu, telah membalikkan keadaan. Anda secara lisan mengakui Rina sebagai penyelamat. Sekarang, kita harus memformalkannya. Bayu mendongak. Apa yang harus kulakukan? Bayu mengambil keputusan yang paling sulit namun paling tepat dalam hidupnya. Ia segera menghubungi Dewan Investor dan meminta rapat darurat. Rina dan Bu Citra berada di sisinya. Dalam rapat video, Bayu tampil dengan wajah letih tetapi dengan kejujuran yang menawan. Saya mengakui kelemahan saya. Saya gagal sebagai CEO dan sebagai suami karena membiarkan kontrol emosional ibu saya menjadi risiko operasional perusahaan. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Untuk menstabilkan perusahaan dan membuktikan keseriusan kami, saya mengumumkan, saya mengundurkan diri sebagai CEO efektif hari ini. Para investor tercengang. Namun, lanjut Bayu, menatap Rina, saya menunjuk Rina Pradipta sebagai CEO sementara, dengan otoritas penuh atas semua keputusan operasional dan keuangan. Rina adalah orang yang menyelamatkan aset kita. Saya akan tetap menjadi Chief Strategist, fokus pada visi jangka panjang, dan memastikan pemulihan aset dari Ibu Dewi. Keputusan ini adalah pengorbanan terbesar Bayu. Ia melepaskan kekuasaannya, tidak untuk diberikan kepada ibunya, tetapi kepada istrinya yang ia percayai sepenuhnya. Investor akhirnya menghela napas lega. Mereka setuju, meminta laporan mingguan langsung dari Rina. Rina kini resmi menjadi pucuk pimpinan. Ia menatap Bayu, rasa hormat yang sempat hilang kini bersemi kembali. Dengan dukungan penuh dari investor dan pengakuan resmi dari Bayu, Rina, sebagai CEO, dan Bu Citra melancarkan serangan hukum balik. Mereka tidak lagi hanya menuntut pengembalian dana, tetapi mengajukan gugatan perdata atas penipuan aset rencana yang dilakukan oleh Ibu Dewi dan Bima, sebagai kaki tangan.
Rina memberikan Bu Citra salinan draft perjanjian pranikah yang dimodifikasi, yang menjadi bukti nyata niat jahat Ibu Dewi untuk menguasai Bayu dan hartanya. Ibu Dewi, yang terkejut mendengar pengunduran diri Bayu dan gugatan perdata itu, menjadi sangat panik. Bima menolak membantunya lebih jauh, karena ia merasa citranya telah hancur oleh pengakuan publik Bayu. Ibu Dewi kini sendirian, bersembunyi di hotel, dikejar-kejar bank karena cicilan hutangnya macet. 1 minggu kemudian, Ibu Dewi menerima surat resmi. Untuk menghindari tuntutan pidana serius, yang Bayu setuju untuk ditangguhkan asalkan aset perusahaan kembali, Ibu Dewi dipaksa untuk menjual rumahnya yang sudah diagunkan digadaikan dan menyerahkan semua hasil penjualannya kepada Rina. Dana itu, ditambah sedikit aset yang Rina selamatkan, cukup untuk menutup kerugian 80% modal kerja perusahaan. Ibu Dewi, setelah kehilangan rumah, harta, dan kontrolnya atas Bayu, terpaksa pindah ke rumah kontrakan kecil, jauh dari kemewahan dan pengaruh. Kekuasaannya telah berakhir. Sementara itu, di rumah mewah mereka, Rina dan Bayu duduk bersebelahan. Perusahaan telah pulih, kepercayaan investor kembali, dan mereka telah menang. Aku akan kembali ke kantor besok, tapi bukan sebagai CEO, kata Bayu, senyum tipis menghiasi wajahnya. Aku akan menjadi tangan kananmu. Asalkan kau mau menerimaku, Rina. Rina memegang tangan Bayu. Aku tidak pernah meragukan potensimu, Bayu. Aku hanya meragukan kekuatanmu. Sekarang, kau telah membuktikan dirimu. Bayu dan Rina tidak langsung kembali menjadi pasangan suami istri yang mesra. Hubungan mereka telah melalui trauma yang mendalam. Mereka sepakat untuk mengambil waktu, fokus pada pemulihan perusahaan dan membangun kembali fondasi rumah tangga mereka di atas kejujuran dan kesetaraan. Rina tetap menjabat sebagai CEO, memimpin perusahaan yang kini lebih kuat dan kebal terhadap campur tangan luar. Bayu menjadi chief strategist dan suaminya yang suportif, sebuah peran yang jauh lebih sesuai untuknya. Mereka akhirnya menemukan kedamaian, meskipun dengan harga yang mahal. Mereka menyadari, mertua penguasa harta memang telah pergi, tetapi bekas luka pengkhianatan mengajarkan mereka bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang aset di bank, melainkan tentang kekuatan hati dan kejujuran dalam berpasangan.